Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan pemirsa kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi melalui WA interaktif kami di 0812 8788 3723. Dan kita akan langsung saja berbincang melalui Zoom bersama dengan Herditya Wicaksana. Beliau adalah technical analyst dari MNC Sekuritas. Ya, halo. Selamat sore. Halo, selamat sore Mas Pra. Ya, Mas Didit, apa kabar? Ya, baik Mas. Baik, langsung saja Ya. kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini pergerakannya sangat volatile begitu ya, fluktuatif sekali begitu. Sebenarnya karena memang nanti mau ada libur panjang kah atau Anda melihat ada salah satu trigger begitu yang didapatkan mungkin dari salah satu emiten-emiten yang menjadi penggerak dari IHSG sendiri ini, Mas Didit? Oke, baik. Kalau kita lihat memang pergerakan IHSG dalam pekan ini ya, karena perdagangannya hanya 2 hari saja menghadapi mempersiapkan untuk libur panjang dari Idul Adha sendiri. Kita lihat selain libur panjang dari Idul Adha sendiri, kita juga mencermati adanya beberapa sentimen juga dari luar yang cenderung cukup negatif, di mana kalau kita perhatikan semalam bursa Amerika juga ditutup terkoreksi dipimpin oleh pelemahan dari dari emiten-emiten teknologi seperti itu ya. Oke. Dan juga dari investor juga masih menanti sikap The Fed. Apakah The Fed ini akan terus-menerus hawkish sampai akhir tahun ini, apakah nanti akan sedikit melunak. Dan yang kita cermati bersama juga dari Ketua The Fed sendiri juga menyebutkan bahwa paling tidak ada 2 kali kenaikan hingga akhir tahun ini. Ditambah kondisi geopolitik seperti Rusia dan Ukraina sendiri juga masih cenderung volatile ya ke depannya. Jadi memang investor menanti akan adanya kepastian dari pergerakan bursa global dan juga dari sentimen-sentimen global, tentunya seperti itu. Oke, dominasi sentimen sendiri lebih pada dari faktor global kah atau di dalam negeri? Ya, kalau kita lihat memang cukup sepinya transaksi dalam sepekan ini, kami memperkirakan juga ini didukung oleh lebih besar dari sentimen global ya, karena kalau kita lihat sendiri rilis data ekonomi di Indonesia masih cenderung cukup baik dibandingkan yang sebelum-sebelumnya seperti itu. Baik, S&P 500 kita tahu juga telah memangkas pertumbuhan ekonomi China begitu ya dari 5,5% menjadi 5,2%. Apakah ini menjadi salah satu juga hal yang dicermati oleh masyarakat internasional begitu terkait dengan pertumbuhan salah satu juga yang bisa dikatakan negara maju begitu di bidang ekonomi global? Oke, betul. Tentu saja memang dari investor sendiri juga selain dari Amerika dan dari Eropa sendiri juga mencermati dari perkembangan ekonomi dari China, di mana ekonomi dari China ini cenderung untuk stagflasi seperti itu ya, cenderung untuk tidak bertumbuh terlalu besar seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan hal ini nanti dikhawatirkan akan menjadi dalam tanda kutip penghambat untuk pergerakan ekonomi secara global juga tentunya. Karena kalau kita ketahui China ini juga sebagai negara pengimpor yang cukup besar secara global seperti itu. Dari dalam negeri sendiri bagaimana dengan aksi-aksi korporasi emiten, kemudian musim pembagian dividen jumbo juga begitu, apakah ini menjadi daya tarik juga kalau kita lihat bagi investor domestik? Oke, kalau kita lihat memang sebenarnya kinerja dari emiten-emiten ini sudah terprice in ya, istilahnya sudah sesuai dengan ekspektasi dari para investor. Jadi dengan dibagikannya dividen pun ini juga sudah menjadi harapan yang cukup baik bagi para investor. Selain itu nanti ya karena dari sisi kinerja dan dari dividen pun sudah cukup terprice in, maka dari itu ya kalau kita lihat pergerakannya pun juga tidak sebegitu jauh seperti itu dari sisi pergerakan harga emiten-emitennya, gitu Mas. Baik, kalau kita lihat dengan saham-saham berbasis konstruksi tadi sudah disampaikan begitu yang masih dibayangi oleh beban utang. Anda melihat bagaimana emiten-emiten karya yang melantai di pasar modal? Oke, kalau untuk emiten-emiten karya sendiri memang betul dari sisi hutang ini juga masih nampak dikhawatirkan ya oleh para pelaku pasar, oleh para investor sendiri. Namun kalau kita melihat dari sisi pergerakan sektornya gitu ya di IDX infrastruktur seperti itu, kami memang melihat masih ada kecenderungan pelemahan secara teknikal dari sisi pergerakan sektoralnya. Jadi untuk BUMN-BUMN karya ataupun misalnya yang tergabung dalam IDX infrastruktur ini nampaknya masih ada pelemahan yang dapat dijangkau ya oleh pergerakan harganya nanti seperti itu. Oke, rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk emiten-emiten karya ini apakah masih bisa di-hold saja atau sudah kita langsung melakukan aksi jual? Oke, untuk emiten-emiten BUMN karya ini sebenarnya masih bisa untuk buy on weakness hingga hold terlebih dahulu ya. Karena beberapa emiten nampaknya cenderung cukup baik pergerakannya.
seperti PTPP ataupun seperti dari sisi Adikarya ini juga meskipun melemah, namun kita nanti masih menantikan ini karena masih berada di fase uptrend-nya seperti itu. Baik, Adikarya kita lihat melemah 0,88% menjelang closing begitu di 452. Kalau kita lihat pergerakannya dalam satu pekan terakhir juga cenderung turun. Bagaimana Anda melihat tren ataupun arah pergerakan dari Adikarya sendiri? Oke, secara teknikal kami memang mencermati pergerakan Adikarya ini memang masih akan berlanjut terkoreksi ya, karena kalau kita lihat dari sisi indikator MACD-nya dan dari sisi volume yang masih didominasi oleh volume penjualan, ini nampaknya nanti Adikarya akan kecenderungannya arahnya menguji paling tidak di levelnya 420 sampai 440. Dan di area-area tersebut mungkin dapat dijadikan sebagai area buy on weakness bagi para investor, seperti itu. Baik, dengan potensial upside sampai ke berapa sih kalau kita lihat dengan pelemahan yang terjadi? Karena kalau lihat dari tren pergerakan 1 bulan terakhir setelah naik kencang, baru nampaknya terkena aksi profit taking begitu. Oke, kalau kita lihat apabila nanti mampu break dari 505, maka untuk target terdekatnya memang cukup dekat di 510 dan kemudian yang berikutnya ada di 550 terlebih dahulu dalam jangka pendeknya. Baik, itu dia rentang ya pergerakan dari Adikarya. Jadi potensinya masih bisa di hold, kemudian kalau misalnya memang ada posisi bisa mengambil buy on weakness tadi ya 420 sampai dengan 440 begitu ya. Ya, betul. Baik, PTPP sendiri bagaimana kalau kita lihat itu juga Anda sebutkan tadi yang hari ini naik 1,71% malah di 595 pergerakan dari PTPP. Oke, kalau untuk PTPP sendiri ini menarik ya karena kalau kita lihat dari stokastiknya berpotensi untuk golden cross dan nanti dapat dicermati sebagai area stop loss-nya yang cukup dekat di 575. Selama masih berada di atas area tersebut, nampaknya PTPP ini masih berpeluang paling tidak untuk menguji di rentang area 620 sampai ke area 660 terlebih dahulu sebagai area resisten terdekatnya. Baik, jadi kalau yang sudah punya di hold saja? Boleh di hold saja, tidak ada masalah. Untuk menambah posisi lagi, apakah menunggu ada level-level breakout di atas, misalnya di 575? Kalau kita lihat kan hari ini 595 berarti sudah tertembus, berarti tunggu di 620 kah atau bagaimana? Nanti bisa untuk apabila ingin menambah posisi di area 605 sampai 615 ya kalau break seperti itu. Oke, 605, 615 begitu ya? Ya. Baik, berikutnya tadi ada informasi menarik juga MDKA ini terkait dengan bagaimana yang absen membagikan dividen. Menurut Anda ini perlu dicermati tidak sih pergerakannya? Karena untuk MDKA saja saat ini minusnya 1,61% di 3.050. Oke, kalau untuk MDKA secara teknikal kami melihat bahwa koreksinya saat ini masih tertahan dari MA20-nya ya. Jadi memang apabila masih mampu bergerak di atas MA20-nya ini nanti dapat kita cermati bersama ke depannya untuk penguatannya begitu ya. Namun demikian apabila nanti break dari MA20 maka dapat dicermati area koreksi berikutnya untuk buy on weakness di 2940 sampai ke rentang area 3000 seperti itu Mas. Nanti untuk area penguatannya bisa dijadikan di area 3220 sampai ke 3400 dengan area stop loss nanti untuk stop lossnya di 2860. 2860 untuk stop loss. Jadi kalau mengambil posisi beli dan masih dalam posisi moving areanya ya, average-nya di 20 tadi, 2940 sampai dengan 3000 kita mengambil posisi beli. Iya betul, 2940 sampai 3000 nampaknya cukup menarik untuk dijadikan sebagai area belinya. Oke, trennya sendiri bagaimana dengan pelemahan yang terjadi? Apakah karena memang nanti mau ada weekend dilepas begitu atau ada trigger lain? Oke, kalau kita lihat memang sepanjang dari 30 Mei lalu pergerakan untuk MDKA masih cenderung sideways ya dan belum bergerak terlalu jauh kemana-mana. Nanti kita tinggal menunggu adanya volume yang cukup tinggi atau blow off volume sehingga nanti untuk menggerakkan MDKA untuk break dari area resistennya di area 3220 seperti itu. Baik, itu dia. Kalau kita lihat dengan emiten-emiten seperti MDKA begitu ya kaitannya dengan tambang, mineral, batu bara dan lain-lain, apakah dengan kondisi saat ini juga masih ada rekomendasi yang bisa Anda sampaikan juga ini Mas Didit? Oke, kalau dari sisi sektoralnya, dari sisi IDX energinya sendiri, ini kami masih melihat adanya rawan terkoreksi terlebih dahulu untuk emiten-emiten yang tergabung di IDX Energy. Maka dari itu butuh diperhatikan lebih lanjut untuk pergerakan khususnya dari emiten-emiten batu bara seperti ya. Karena kalau dari sisi batu bara sendiri, secara teknikal kami memang masih melihat adanya potensi pelemahan lebih lanjut. Setidaknya nanti untuk mengetes area supportnya kembali kalau kita lihat di IDX Energy
ini area supportnya sendiri di 1704. Jadi dapat diperhatikan untuk emiten-emiten tambang batu bara misalnya seperti Adaro dengan area support terdekatnya nanti di 2150 hingga ke area support krusialnya di 2010. Itu apabila break nanti worst case skenario-nya akan terjadi di mana untuk Adaro misalkan ini akan bergerak di bawah area 2000 seperti itu. Baik, untuk pergerakan dari Adaro bisa menjadi salah satu pilihan investasi tidak yang hari ini naiknya hampir 1% nih? Oke, kalau untuk investasi kami menyarankan tidak terlalu banyak di emiten-emiten pertambangan. Paling tidak untuk investasi jangka pendek menengah tidak ada masalah. Paling tidak nanti untuk trading buy juga tidak ada masalah untuk pertambangan seperti itu. Baik, itu dia untuk Adaro Energi Indonesia 2230 untuk pergerakan saat ini 0,9%. Tadi ada beberapa level support yang perlu dicermati 2150, 2060 sampai dengan 2010 begitu ya Mas Didit ya? Iya, betul. Baik, untuk potensial upside kira-kira sampai seberapa kuat nih? Oke, untuk Adaro apabila nanti mampu break dari 2350, maka dapat dicermati itu ada level gap yang belum ditutup ya di level 2400 hingga nanti untuk selanjutnya apabila break dari 2400, 2520 dapat dicermati sebagai area resisten berikutnya. Oh, itu dia menarik ya kalau kita lihat dengan pergerakan dari Adaro justru ada potensi 2400 begitu untuk Adaro Energi. Baik, lantas bagaimana dengan pergerakan indeks harga saham gabungan saat weekend nanti akan ada libur panjang di sana, kemudian rekomendasi yang Anda bisa berikan apakah pada pekan depan kita juga sudah mulai bisa cicil beli Mas Didit? Oke, kalau untuk pergerakan IHSG sendiri, ini kemarin sebenarnya sudah break dari area supportnya ya di 6.626. Dengan demikian kami memang masih melihat adanya potensi kembali untuk IHSG masih rawan terkoreksi. Paling tidak nanti untuk menguji lagi ke levelnya di 6.600 sampai 6.632. Jadi harap diperhatikan untuk pergerakan dari IHSG sendiri yang pada saat ini menguat, kami perkirakan penguatannya hanya berlangsung dalam jangka pendek. Paling tidak nanti menguji di 6683 sampai ke 6698 terlebih dahulu, seperti itu. Baik, dan kita lihat sudah pukul 16 lewat, saatnya kita akan sampaikan untuk closing market ya, penutupan indeks harga saham gabungan, pemirsa dan juga Mas Didit, bahwa IHSG akhirnya ini ditutup di zona merah begitu ya, melemah tipis saja 0,04% di 6.661,879 data dari RTI Business, dan data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita cermati dari pergerakan indeks lainnya, ada MNC 36, kemudian Jakarta Islamic Index dan juga LQ45. Baik, memang kalau kita cermati dengan tadi pergerakan yang sangat volatile dari pergerakan indeks harga saham gabungan sempat naik turun ke zona hijau, ke zona merah untuk pergerakan IHSG, meskipun akhirnya pada penutupan market menjelang ya libur panjang begitu ya akhir pekan, IHSG akhirnya melemah hanya sekitar 0,04% saja di level 6.601,879 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di mana Jakarta Islamic Index minus 0,11%, MNC 36 masih bergerak positif 0,46% dan LQ45 naik 0,32%. Berikutnya kita akan cermati dari pergerakan saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers. Ya, apa saja sih yang diburu di tengah pelemahan IHSG yang memang tidak terlalu dalam? Kita lihat ada Bank BRI, kemudian Bank Mandiri, BBCA dan juga Telkom. Wah, saham-saham big caps ini yang mendominasi buruan para investor pada perdagangan hari ini. Itu dia untuk BBRI di 5475, kemudian Bank Mandiri 5250, BBCA 9150, kemudian Telkom di 4010. Baik, kalau kita lihat dari sisi pergerakan sektoral ini juga menarik ya. Ada beberapa sektor yang bergerak positif dan negatif. Kalau dilihat dari beberapa sektor yang bergerak positif ada transportasi dan logistik serta sektor keuangan. Kemudian sektor yang bergerak melemah, energi dan juga teknologi.
Baik, berikutnya langsung saja kita akan ulas bersama dengan Mas Didit dari pergerakan beberapa saham yang masuk dalam buruan investor hari ini. Nampaknya sektor perbankan ini lagi-lagi masuk dalam keranjang investor pada perdagangan hari ini, Mas Didit. Apa yang bisa dianalisis begitu? Oke, kalau kita lihat memang nampaknya ini sebagai penyeimbang di mana kalau kita cermati juga hari ini IDX Tekno terkoreksi juga agak cukup dalam ya. Yes. Dan ditambah IDX Energi kurang lebih 1%-an seperti itu ya. Oke. Dan kalau kita lihat pergerakan atau penguatan dari IDX Finance hari ini cukup menarik 1,14%. Dan secara teknikal ini pergerakannya juga masih berada di fase uptrend ya. Kami perkirakan untuk dari IDX Finance sendiri secara teknikal nampaknya akan menguji paling tidak nanti ke MA 200-nya. Itu di area 1430-an, 1426, 1430 seperti itu. Karena sampai saat ini dari sisi indikator baik MACD maupun stokastiknya masih bergerak positif gitu untuk menunjang kenaikan dari IDX Finance sendiri seperti itu. Oke, menjadi sinyal tidak sih kalau kita lihat dengan penguatan saham-saham berbasis perbankan ini bahwa pada pekan depan peluang IHSG juga akan terus berada di zona positif ini, Mas Didit? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi IDX Finance cukup menarik ya untuk sebagai mover dari IHSG sendiri. Yes. Namun yang kita perlu perhatikan selain dari si IDX Finance sendiri, tentunya ada IDX Tekno yang cukup besar juga bobotnya terutama dari Goto dan dari IDX Energy saham-saham batubara yang bobotnya juga tergolong besar. Dan kita perhatikan apabila tiga indeks ini bergerak menguat, paling tidak nanti akan mendorong penguatan dari IHSG sendiri. Namun sebaliknya apabila paling tidak hanya satu atau dua saja yang bergerak positif, ya nanti kita akan melihat kecenderungan akan adanya sideways terlebih dahulu dari pergerakan IHSG. Iya, memang kalau kita lihat top loser pada hari ini ada Goto, PTBA yang juga masih mengalami tekanan jual, Akra, kemudian Arto. Nah, bagaimana dengan saham-saham top loser tadi? Kalau kita lihat Goto ini juga masuk dalam salah satu aksi jual begitu yang dilakukan oleh investor. Ini bagaimana Anda melihat ataupun menganalisis pergerakan dari Goto, Mas Didit? Oke, kalau Goto ini pergerakannya sebenarnya masih relatif cukup melandai ya. Yang perlu kita perhatikan akan adanya area support yang berada di 103. Selama belum mampu break dari area tersebut, maka nampaknya ke depannya Goto masih akan terus cenderung cukup sideways begitu ya. Karena melihat dari MACD dan stokastiknya yang belum menunjukkan adanya tanda-tanda penguatan yang begitu signifikan. Terlebih penguatan Goto saat ini masih berada di bawah MA20 dan MA60-nya. Jadi masih ada sedikit tanda-tanda pelemahan dari Goto sendiri seperti itu. Peluang masih akan berlanjut begitu untuk pelemahan yang terjadi dari Goto? Ya, peluang nampaknya masih akan berlanjut paling tidak nanti untuk menguji di area 106 ya, 106 sampai 109 kembali. Jadi namun apabila masih terjaga di atas 103, kita melihat adanya peluang penguatan yang untuk menguji ke rentang area 118 sampai ke areanya di 122. Rekomendasi yang bisa Anda berikan? Ini untuk speculation buy terlebih dahulu di Goto. Oh, spekulasi buy. Baik, itu dia untuk saham Goto ya, yang hari ini terkena aksi jual. PTBA juga ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi yang ada. Pembagian dividen jumbo, kemudian ada beberapa permasalahan yang melilit begitu. Sejauh mana Anda melihat dari pengaruhnya terhadap tren pergerakan dari PTBA sendiri? Oke, karena kemarin adanya ex-dividen dan dividen yang cukup besar juga dari PTBA, ini menyebabkan hari ini ARB yang kedua kalinya seperti itu ya. Dan nanti kita akan melihat sebenarnya dari ARB hari ini terjadi adanya peningkatan volume yang cukup menarik ya dari pergerakan PTBA. Meskipun demikian, pelaku pasar juga harus mencermati dari sisi indikator lainnya, di mana MACD belum menunjukkan adanya tanda-tanda pembalikan arah. Meskipun besok pada saat perdagangan dimulai lagi di bulan Juli seperti itu, nampaknya tidak ARB kembali, namun ini dapat dijadikan area speculation buy dari pergerakan PTBA sendiri, seperti itu Mas. Baik, rekomendasi yang bisa Anda berikan hari ini minus 14,92%, 2680, apakah tren akan lebih jauh lagi begitu pelemahan yang terjadi? Ya, kami melihat masih ada pelemahan dari PTBA, paling tidak nanti untuk menguji di area 2.530 sampai 2.620 untuk pergerakan dari PTBA. 2620, ada potensial untuk rebound kembali? Untuk rebound kemungkinan masih ada karena sudah besok kalau misalnya masih terkoreksi di hari Senin, ini sudah hari ketiga dan kemungkinan untuk rebound agak cukup besar ya, paling tidak untuk PTBA.
ke area 2.700, 2.760 terlebih dahulu. 2.700 sampai dengan 2.760 ya? 60, betul. Baik, itu dia ada Goto, kemudian juga PTBA yang hari ini juga terkena aksi jual. Lantas bagaimana dengan beberapa saham lainnya yang mengalami tekanan jual? Akra, kemudian juga ada Arto di sana. Oke, kalau untuk Akra kami melihat dengan adanya peningkatan volume penjualan dan ditambah penutupan Akra hari ini berada di bawah MA20 dan 60-nya. Secara indikator Akra ini masih rawan untuk kembali terkoreksi ya, terlebih tadi sempat mencapai level lowest-nya yang berada di rentang areanya 1395 seperti itu ya. Oke. Waspadai apabila break kembali dari 1395, nampaknya Akra akan menguji di area 1340 sampai 1375. Ini dapat dijadikan sebagai area spekulasi karena dari sisi indikatornya belum mendukung adanya tanda-tanda pembalikan arah begitu. Baik, untuk di AKR Korporindo begitu ya, pergerakannya juga rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk Akra? Untuk Akra speculation buy terlebih dahulu karena belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Betul. Baik, pelemahan masih akan terus berlanjut. Arto sendiri bagaimana ini? Kalau Arto ini nampaknya cukup lumrah dari sisi koreksinya karena kalau kita lihat selama beberapa hari kemarin ya, itu terjadi penguatan yang cukup signifikan sebesar 45%-an. Jadi hal ini koreksinya cukup wajar. Nanti dapat dijadikan sebagai area buy on weakness-nya kami perkirakan di 3040 sampai ke 3150 terlebih dahulu. Dengan cermati area supportnya nanti di 2860 begitu. Baik, itu dia untuk support resisten yang perlu dicermati untuk pergerakan saham-saham yang hari ini tengah mengalami tekanan jual. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Mas Didit, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa mohon bersabar, kami akan segera kembali. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Mas Didit. Nah, ini kalau analis dari MNC Sekuritas. Baik, Mas Didit, kita akan lanjutkan kembali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, mungkin langsung saja kita ulas begitu ya. Karena nampaknya pertanyaannya cukup lumayan begitu. Kita lihat untuk Ibu Rini di Jakarta, selamat sore. Kita akan langsung mengulas terkait dengan Antam. Sudah punya posisi di 2050. Ini trennya kemana? Kemudian ada batasan support resisten berapa saja yang perlu dicermati? Silakan. Oke, baik. Kalau kita lihat Antam saat ini sebenarnya masih berada di fase downtrend-nya ya. Dan kita lihat dari sisi MACD, ini sudah terjadi dead cross di MACD-nya. Jadi diwaspadai akan adanya koreksi lanjutan dari Antam. Paling tidak nanti untuk menguji di rentangnya 1925 sampai ke area berikutnya apabila break dari situ ke area 1900. Nanti untuk area supportnya dapat mencermati di 1895. Jadi supportnya agak cukup dekat. Jadi tetap diwaspadai dari pergerakan Antam. Untuk area resisten terdekatnya di 1975 untuk Antam sendiri. Dan ini cukup menarik karena ada gap yang dapat dijadikan sebagai area target di 1975 sampai area 2000. Ini untuk target terdekatnya. Tapi kalau tadi pegang di 2050, maka dapat mencermati area supportnya. Karena kalau break dari 1895, paling tidak nanti untuk koreksi dari Antam akan cukup dalam menguji di area 1800 sampai 1850 begitu. Wow, cukup dalam nanti pelemahan yang akan dialami oleh pergerakan Antam ya. Betul. Tapi trennya sendiri tadi masih downtrend. Jadi dengan posisi yang ada sekarang kan memang stagnan saja di 1950. Ada potensi akan lebih turun lagi nextnya begitu mungkin di pekan depan atau ada peluang rebound kalau dari sisi teknikal Anda melihatnya? Kalau kami melihat ini masih ada tekanan jual yang cukup besar dari Antam. Jadi nanti bisa dipersiapkan dulu di 1900 sampai 1925 untuk sebagai area average down-nya ya. Namun apabila break dari support ya mau tidak mau harus di cut loss seperti itu. Wow, itu dia pilihan. Kami kembalikan kepada Ibu Rini di Jakarta ya, beberapa analis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Didit. Kita beralih ke Sidoarjo, ada Bapak Dito. Selamat sore Pak Dito. Terima kasih sudah berpartisipasi. Inco ditanyakan Mas Didit, 6250 closing hari ini stagnan saja di 6300. Apa yang perlu dicermati support resistennya? Oke, kalau kita lihat pergerakan Inco hari ini cukup flat, tutup di 63. Nanti dapat dijadikan sebagai area support terdekatnya di 6175. Selama tidak break dari area tersebut, maka Inco masih berpeluang menguat dalam jangka pendek ya. Paling tidak nanti menguji di area 6425 sampai 6525 terlebih dahulu. Karena kalau kita melihat dari sisi indikatornya, volumenya juga cukup baik, terjadi peningkatan volume pembelian. Kemudian stokastiknya ini sudah golden cross. Nih, nanti nampaknya
berpeluang untuk terjadinya penguatan terlebih dahulu dalam jangka pendek di Inco. Jadi di hold saja 6250 atau bagaimana? Kita average Bisa- down saja. Bisa di hold dulu nanti untuk ke area untuk ke resistnya tadi ya di Oke. 6425 sampai ke area 6525 seperti itu. Itu target price sendiri sampai kemana untuk Inco? Apakah hanya 6425 saja jangka pendek? Ya, dalam jangka pendek kami masih melihat kecenderungannya sampai 6525 karena kalau kita lihat 6525 ya? Oke. ya ada resist cukup kuat di 6650 yang belum tertembus oleh Inco. Begitu. Oke, itu dia. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Dito di Sidoarjo.